semuanya, welcome to RPL Talk. Yeay. Di episode kelima kali ini, mungkin teman-teman semua masih cukup asing ya melihat muka kita berdua kali ini. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Najir Fatih Altaf dan ada rekan saya Alexander Tanuwijaya yang akan menjadi host pada episode kelima kali ini ya. Selain itu juga, di episode kelima kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya Alex ya. Siapa itu? Kira-kira teman-teman penasaran gak nih? Kalau penasaran, tanpa biar tidak penasaran lagi, mungkin Ibu izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin pakai bahasa Sunda ya. Boleh Ibu. Oke. Nepangkeun wasta pun Irma Kumala Hamidah salaku guru bahasa Sunda. Wih, pakai bahasa Sunda ya. Sunda. Jadi kita kedatangan Ibu Irma selaku guru bahasa Sunda ya Bu ya. Di Iya. sekolah SMK Angkasa 1 Margahayu ini. Jadi ibu tuh sebenarnya guru Sunda ya. Iya. Kalau boleh tahu, apa sih motivasi ibu untuk memasuki sekolah SMK Angkasa 1 Guru ini? Dan bagaimana sih ibu tiba-tiba bisa mau mengajar gitu loh bu? Ibu sebelumnya ke SMK Angkasa itu kelihatannya disiplin banget ya. Disiplin banget. Jadi penasaran gimana sih kalau ibu masuk ke sekolahnya tuh gimana rasanya? Kepo aja gitu loh. Oh, kepo. Jadi berawal dari penasaran Berawal, dulu iya, Bu ya. kepo. Terus Ibu tahu disiplin itu dari mana kira-kira nih Bu? Nah kebetulan Iya. ibu tuh waktu PPL, tahu PPL? Apa tuh PPL Bu? Oh, apa tuh, Kayak Bu? praktek pelatihan gitu, latihan buat jadi guru gitu Oh, dari iya, kampus iya. ke sekolah. Nah dulu ibu waktu tahun kemarin PPL di SMA Angkasa Lanud Husein. Oh, di Lanut Bandung, Husein. iya. SMA-nya Bu ya. Iya di SMA-nya. Ngelihat sama-sama Lanut Bu ya. Iya, ya dipikir mungkin gak jauh beda ya, sama-sama angkasa, sama-sama satu yayasan mungkin. Betul, satu Betul, Bu. yayasan Viaria Garini. Iya, benar. Tuh. Terus Bu, kira-kira nih apa sih yang menjadi motivasi Ibu atau misalkan sekaligus singkat cerita nih untuk Ibu menjadi sebagai guru ini ada gak kira-kira nih Bu? Motivasi? Sebagai guru dari awalnya dari saya SD. Dari SD. Dari SD saya pengen jadi guru. Oh, udah iya, cita-cita dari kecil, Bu, ya? Cita-cita ada dua. Selain jadi dokter, pengen jadi guru juga. Karena guru itu bukan apa ya? Ngasih jasa mungkin ya. Ya betul. Jasa kan itu kalau jadi guru. Ya enak aja, terus kalau bercandanya katanya kalau jadi guru bisa awet muda. Ibu ini pengen awet muda ya bu ya. Kan energi-energi dari siswa itu nyampe gitu ke guru. Jadi serasa muda aja gitu tiap harinya gitu maksudnya. Jadi alhamdulillah Bu, cita-cita Ibu yang dari SD dari kecil tercapai sekarang ini Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh teman-teman, contoh Ibu Irma untuk mencapai cita-citanya, jangan patah semangat Bu ya. Jangan menyerah ketika ada rintangan toh. Tantangan apapun itu selalu dilalui, jangan sampai menyerah. Benar banget. Jadi mungkin kita bisa mencontoh ya kepada Ibu Irma ini bagaimana sih lika-liku hidupnya ya bu. Iya. Mau ngajar di sini gitu. Iya, Jadi pengajar gitu gimana. Nah, dari awal pas apa ya? Memang cita-cita. Sebenarnya ada apa ya konflik batin pas SMA. Kalian juga kan sekarang ada pilihan mau kerja, mau kuliah, apa mau nikah kayak gitu. Nah, dulu ibu sebenarnya pengen jadi tenaga medis, tapi mungkin ya takdirnya harus jadi guru, memang cita-cita juga. Awalnya ibu tuh maunya jadi guru matematika sih awalnya, suka banget matematika. Tapi karena kan biasanya kalau misalnya kita mau masuk ke kampus atau kuliah harus konsultasi ke BK dulu. Betul, Sama juga betul, kan ke konsultasi. Nah, pas konsultasi di BK ibu disuruh, "Kenapa gak bahasa Sunda aja?" katanya. "Bahasa Sunda kamu bagus." itu. Nah, setelah dilihat-lihat ternyata menarik juga bahasa Sunda, dan dipikir-pikir kayak apa ya? Apalagi zaman sekarang bahasa Sunda itu mulai menurun ya. Kayak anak-anak zaman sekarang seringnya pakai bahasa Indonesia, bahkan di rumah masing-masing juga pakai bahasa Indonesia ya sama orang tua. Nah, jadi ada apa ya? Ada motivasi, ada keinginan buat ngebuat anak-anak zaman sekarang tuh gak meninggalkan bahasanya sendiri gitu lah. Kan bahasa Sunda itu bahasa indung ya kalau di Jawa Barat, di suku Sunda. Jadi ibu pengen apa ya? Pengen
menumbuhkan motivasi anak-anak biar bahasa Sunda itu gak memalukan, bahasa Indonesia tuh gak apa ya namanya gak kampungan, ya bahasa Sunda tuh gak kampungan gitu loh. Jadi harus berbangga lah gitu. Jadi untuk melestarikan bahasa Sunda ini Bu Iya, ya, buat melestarikan. biar enggak tergerus zaman, takutnya makin lama kan kalau tidak ada penerus nantinya takutnya makin lama semakin sedikit Bu Cek ya. bahasa Sunda mah mun lain ku urang ku saha deui. Nah, betul banget Bu, kalau bukan oleh kita oleh siapa lagi Bu ya. Iya, gitu. Tapi ngomong-ngomong nih Bu tentang bahasa Sunda, udah berapa lama sih Ibu belajar bahasa Sunda ini? Sebenarnya kan dari dulu juga pakai bahasa Sunda ya sama orang tua, cuman bahasa Sundanya campur juga pakai Indonesia, terus kasar juga mungkin. Nah setelah masuk kuliah aja lah, berarti kurang lebih 4 tahunan belajar bahasa Sunda di perkuliahan. Soalnya pakai bahasa Sunda sama dosen pakai bahasa Sunda yang halus pastinya gitu. Jadi benar-benar menekuninya tuh ketika sudah memasuki Iya. kuliah Bu ya di universitas. Iya. Kalau boleh tahu Bu, Ibu di universitas mana nih Bu? Dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI. UPI. Hebat banget Ibu. Tapi ngomong-ngomong tentang UPI, kalau UPI itu terkenal akan lulusannya yang jadi guru ya Bu, benar nggak Bu? Iya, soalnya kan pendidikan. Hmm. Ke pendidikan. Jadi biasanya kan kalau menjadi guru pikirannya langsung ke UPI kayak gitu. Ngomong-ngomong, suka dukanya Ibu menjadi guru itu apa Bu? Boleh lah kasih spill dikit. Kira-kira mulai dari perjalanan awal nih hingga sekarang sudah menjadi guru kan pasti ada suka dukanya ya Bu ya. Duka dulu apa suka dulu? Aduh, bebas gimana, Ibu? Bu. Kalau ngomong suka ya pasti suka banget karena yang pertama tadi cita-cita. Terus ada keinginan juga biar apa? Biar langsung lah ke anak-anak ngasih ilmu. Insya Allah amal juga gak sih kalau kita Betul. ngasih ilmu kayak gitu suka aja. Terus kayak bisa deket sama anak-anak, bisa kebawa apa ya? Kebawa ceria jadi manusia cheerful gitu. Yes. Sekarang harus dituntut ya kita harus senyum misalnya ke kelas biar anak-anak semangat otomatis kita sebagai guru sebagai pengajar juga harus semangat dahulu kan. Betul. Masa kan nyuruh anak semangat tapi sebagai gurunya juga gak semangat kan harus apa guru itu Dicontoh, ya. dicontoh dan Tiru. iya kayak gitu Kak. Itu sukanya banyak sih kalau disebut satu-satu gak akan kesebut semua tapi itulah intinya. Banyak Kalau banget. dukanya paling apa ya? Kalau capek mah pas semua pekerjaan juga capek. Orang yang bekerja pasti capek sih. Pasti Bu. Iya itu paling kayak bukan nakal sih anak-anak yang agak susah diatur gitu ya. Agak kalau misalnya kan hari ini misal ngajar 7 kelas misal. Betul Bu. Kan itu kita tuh benar-benar harus berpikir. Terus harus ngomong nih setiap kelas dan si anaknya tuh susah dengerin, susah diatur, capek aja gitu ke diri sendiri. Ngebatin lah ada ngebatinnya dikit gitu lah. Tapi happy sih sejauh ini. Tapi meskipun begitu juga tetap senang ketika mengajar Bu ya. Senang, makanya senyum. Jadi meskipun ada anak-anak yang nakal atau susah diatur tetap dibalasnya dengan senyuman Bu ya. Iya, karena wajar juga gimana kita nge-treatment mereka aja. Mereka juga bisa nurut kalau kita nge-treatmentnya baik gitu. Benar banget Bu. Makanya dulu pernah ada yang ngomong 3 semboyan nih Bu. Gimana? Ing Ngarso Sung Telodo, Ing Mandia Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Di depan kita memberikan contoh, di tengah kita memberikan teladan, dan di belakang kita memberikan Dorongan. dorongan. Terus? Selain itu juga Bu nih, mendengar dari Ibu yang sebagai guru bahasa Sunda ini, kira-kira Bu, kan Bu guru bahasa Sunda, keseharian Ibu nih selalu pakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesia nih Bu nih? Menarik nih. Kalau di rumah pakai bahasa Sunda, soalnya sama orang tua pakai bahasa Sunda. Tapi kalau misalnya di luar karena ibu gak tahu kan, gak semua di sini orang Sunda, jadi pakai bahasa Indonesia dari awal gitu. Awalnya pakai bahasa Indonesia. Kalau misalnya udah tahu ini orangnya orang Sunda dan bisa bahasa Sunda, ya pakai bahasa Sunda. Jadi menyesuaikan aja lingkungan sih. Jadi nggak selalu terus-menerus menggunakan bahasa Sunda ya Bu ya? Ada beberapa waktu di mana kita juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Apalagi ketika baru ketemu dengan orang yang baru dikenal Bu ya. Betul Nggak banget. mungkin juga kalau kita langsung pakai bahasa Sunda mah Bu Kan ya. nggak tahu kan? Jadi bolehlah Ibu kasih pesan dan kesan untuk anak-anak di sini, untuk terutama jurusan RPL ini Bu. Semangat aja belajarnya. Walaupun capek, walaupun ngantuk,
ya semangat aja, soalnya nanti kerasanya udah dewasa. Belajar itu bener-bener penting, dan apa ya, kehidupan sekolah, zaman-zaman sekolah itu gak akan keulang 2 kali. Ibu juga rindu sih masa-masa sekolah, bener-bener seru. Nanti bakal ngerasain lah kalau misalnya kalian udah menginjak dewasa, menginjak langsung hidup di masyarakat, itu bakal beda banget rasanya sama di sekolah gitu. Karena kita bakal benar-benar merasakannya ketika kita mengalaminya, Bu ya. Iya gitu. Jadi sekolah tuh bisa disebut simulasi lah buat nanti kita, cek bahasa Sunda mah hirup kumbuh di masyarakat. Cina gitu kan. Kita tuh tujuannya apa? Buat masyarakat juga kan. Betul, Kita Bu. misalnya sekolah, kayak mau kuliah, mau kerja, tujuannya sama masyarakat juga kan akhir-akhirnya kayak gitu. Oke, teman-teman. Jadi setelah mendengar cerita Bu Irma tadi, setelah melewati berbagai macam rintangan, Ibu Irma ini tidak pernah menyerah, Bu ya. Apalagi sempat tadi cita-citanya kalau bahasa Sunda, jadi semulanya bahasa Sunda mau ke MTK dulu, Bu ya. Iya. Tapi menjadi bahasa Sunda lagi setelah konsultasi ke guru BK Ibu, Bu ya. Oke, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya cita-cita, apalagi sejak sekarang saat ini, terus diperjuangkan agar ketika kelak nanti sudah dewasa dapat tercapai cita-citanya. Betul banget Nasri. Apalagi ada salah satu tokoh terkenal dari Indonesia pernah berkata, bermimpilah setinggi langit. Agar ketika kau jatuh di antara Bintang-bintang. bintang-bintang. Hehehe. Bu, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara nih, Bu nih. Oh ya, Ah. gak Aduh, kerasa gak ya. kerasa juga, Bu ya. Udah sampai di penghujung acara lagi aja. Bu, gimana nih tadi ketika mulai dari awal sampai sekarang, Bu udah sampai penghujung acara ini, sedih kah, gimana kah? Atau misalkan masih mau ngobrol lagi? Seru sih. Kalau bisa 2 jam. Oh. 2 Seru jam. sih ngobrol-ngobrol gitu. Oke teman-teman, karena sekarang sudah mencapai di penghujung acara, mungkin cukup sekian terlebih dahulu RPL Talk kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye.